Saat Tuhan menyembuhkan dengan perlahan, tidak semua luka sembuh dalam satu malam. Ada luka hati yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Ada kecewa yang meninggalkan bekas mendalam. Ada kehilangan yang membuat hati terasa kosong begitu lama. Dan seringkali, saat kita berdoa meminta kesembuhan, Tuhan tidak langsung mengubah semuanya seketika. Kadang itulah yang membuat kita lelah. Kita bertanya, Tuhan, mengapa pemulihan ini terasa begitu lama? Kita ingin segera kuat kembali, segera tenang kembali, segera pulih kembali. Tetapi Tuhan sering bekerja melalui proses yang perlahan. Di tengah proses itu, kita perlu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun pemulihan belum selesai, kasih Tuhan tetap berjalan dalam hidup kita hari demi hari. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Firman Tuhan ini tidak hanya berkata bahwa Tuhan menyembuhkan, tetapi juga membalut luka-luka kita. Membalut adalah proses yang dilakukan dengan perhatian dan kelembutan. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan penuh kasih. Kadang kita ingin Tuhan langsung mengangkat semua rasa sakit. Tetapi Tuhan tahu kapan hati kita benar-benar siap dipulihkan. Tuhan tidak bekerja terburu-buru, karena Ia sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kita. Ada orang yang terluka karena pengkhianatan. Ada yang kecewa karena doa belum dijawab. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang lelah karena pergumulan hidup yang panjang. Luka-luka itu tidak selalu hilang dengan cepat. Namun percayalah, sekalipun pemulihan terasa lambat, Tuhan tetap hadir di setiap prosesnya. Seperti seorang gembala yang merawat domba yang terluka, Tuhan juga merawat hati kita dengan sabar. Ia tidak meninggalkan kita sendirian dalam rasa sakit. Tuhan melihat setiap air mata yang jatuh diam-diam. Tuhan mengerti rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan bekerja menurut waktunya yang sempurna. Kadang kita tidak mengerti mengapa proses pemulihan harus berlangsung lama. Tetapi di balik semua itu, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk semakin dekat kepadanya, semakin bergantung kepadanya, dan semakin kuat dalam iman. Seringkali luka yang perlahan dipulihkan justru membuat seseorang menjadi lebih dewasa rohani. Hati yang pernah hancur menjadi lebih lembut. Jiwa yang pernah terluka menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti Tuhan bukan berarti Tuhan melupakan kita. Justru dalam penantian itu Tuhan sedang memperbarui kekuatan kita sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kita belum sepenuhnya pulih. Mungkin hati kita masih sering merasa sakit ketika mengingat masa lalu. Tetapi jangan menyerah. Jangan berpikir Tuhan meninggalkan kita hanya karena pemulihan belum selesai. Tuhan sedang bekerja, walaupun perlahan. Setiap hari Tuhan sedang menguatkan hati kita. Setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan. Setiap air mata diperhatikan oleh-Nya. Dan pada waktunya nanti, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal memulihkan hidup anak-anak-Nya. Tetap percaya meskipun prosesnya panjang. Tetap berjalan bersama Tuhan meskipun langkah terasa berat. Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku di tengah luka dan kelemahanku. Saat pemulihan terasa lambat, ajarku tetap percaya kepadamu. Kuatkan hatiku yang lelah dan hiburkan jiwaku yang terluka. Aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku, sedikit demi sedikit, sampai semuanya menjadi indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Jangan lupa untuk terus berharap kepada Tuhan, bagikan renungan ini kepada orang yang membutuhkan, dan dukung channel ini dengan like,
subscribe, serta share agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.